Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Sahabat MBS dimanapun Anda berada. Wow, keren banget ya pada hari ini Kamis 18 Agustus 2022 yang bertepatan kemarin adalah ulang tahun Indonesia Merdeka ke-77 tahun. Dan hari ini mungkin para sahabat MBS bingung ya, kenapa ada suara baru muncul ya? Yes, saya muncul. Ya, perkenalkan saya Maria. Mungkin lama sekali tidak mendengarkan suara saya di radio MBS FM dan hari ini saya memunculkan diri. Tentunya saya tidak sendiri ya sahabat MBS karena hari ini ada program spesial yang akan kami persembahkan untuk para pendengar sahabat MBS dimanapun Anda berada. Dalam program kita Radio Talk Show bersama dengan Dr. Lani Christina SPOG yang tentunya pada hari ini kita mempunyai tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang optimalisasi pelayanan spesialistik dan juga rawat jalan tingkat pertama melalui program antenatal care atau ANC terfokus. Ya, dan tentunya tadi saya katakan bahwa saya tidak sendiri karena saya bersama dengan seorang dokter yang cantik ya, serta spesialis obgyn atau spesialis kandungan yang selama ini masyarakat Bro pastinya sudah mengenal, sudah sangat tahu sekali, dan beliau kebetulan berpraktek di Jalan Kasih Ibu, dan di mana nanti silakan untuk berinteraksi pada kita semuanya di sini kurang lebih nanti 1 jam ya sahabat MBS. Dr. Lani akan memaparkan tentang tema kita tadi. Dan buat para sahabat MBS yang ingin juga berinteraksi ataupun mau bertanya-tanya, boleh kita simak aja. Dan paling penting adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan para sahabat nanti akan bisa menginsight kita semuanya. Catat ya nomor WA ataupun nomor interaktif kita pada pagi hari ini di 0811 592 9090. Ya, dan pada pagi hari ini Dr. Lani sudah ada di depan saya. Selamat pagi Dr. Lani. Ya, selamat pagi. Saya Dr. Lani SPOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai. Iya, ya dokter. Pada pagi hari ini kan kita ngobrol santai aja nih ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa ada tema kita tentang optimalisasi pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama melalui program ANC terfokus ya. Bicara tentang ANC, ini kan kita bisa bicara tentang ibu hamil ya dokter ya. Iya, berbicara tentang ibu hamil, memang perjuangan seorang ibu itu adalah antara hidup dan mati. Nah, berbicara tentang hal tersebut, tentunya ada banyak sekali ya hal-hal yang harus dipersiapkan seorang ibu hamil ketika akan menghadapi persalinannya. Yang pertama pasti deg-degan ya dok ya. Kemudian apalagi yang pertama kali untuk kehamilannya pasti ada keraguan-keraguan, pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya dok, kita bicara ANC dulu. Sebenarnya seberapa penting sih ANC untuk ibu hamil? Entah dia mungkin kehamilan pertama atau kehamilan kedua ataupun ketiga. Boleh dok, kita cerita tentang ANC dulu. Ya, sebenarnya ANC terfokus ini dimajukan sebagai program terbaru karena memang ini dia merupakan suatu pemeriksaan dan pengelolaan wanita hamil yang bertujuan untuk mempersiapkan wanita hamil dan bayi itu dalam keadaan sehat secara fisik dan mental. Itu pun kita lakukan selama kehamilan, persalinan dan masa nifas. Oke. Dan di mana difokuskan pada ANC terfokus ini adalah penilaian bagaimana terhadap ibu hamil, tindakan apa yang harus kita lakukan dan yang paling utama adalah memberikan keputusan dan pelayanan dasar pada ibu hamil. Jadi kita mencegah agar tidak terjadi komplikasi atau kita mendeteksi komplikasi itu secara dini dan dapat mencegah. Oke, iya. Berarti penting sekali ya dok ya ANC. Sepengetahuan saya sebenarnya ANC itu sendiri itu sudah sering ya dilakukan di puskesmas ya dok ya. Terus ada arahan-arahan ke pustu ya kan. Kalau di daerah-daerah kita tahu nih Brau ini kan punya daerah yang sangat luas sekali dengan 13 kecamatannya, dengan jangkauan yang untuk lewat darat ataupun sungai itu kan membutuhkan waktu yang lama ya dok ya.
Jadi pertanyaan nih, bagaimana ibu-ibu hamil ini ya ketika mereka mendatangi fasilitas kesehatan, salah satu contohnya adalah puskesmas, apa yang mereka harus perhatikan dan apa yang harus tenaga medis lakukan? Apakah hanya sekedar untuk pemeriksaan ataukah ada arahan ibu hamil harus begini-begini gitu, atau ada pencatatan khusus atau gimana, Dok? Iya. Memang di sini yang paling utama itu adalah providernya ya. Yang kita maksud provider itu adalah provider dokter umum, tenaga nakes itu bidan atau perawat. Jadi memang setiap kalau kami di kabupaten di bawah dari provinsi, jadi setiap kabupaten dia mempunyai dokter umum atau bidan dan perawat yang punya program ini. Jadi mereka lah yang menjaring pasien-pasien itu untuk melakukan pemeriksaan ke pustu dulu, baru ke tingkat puskesmas, kemudian baru ke tingkat rumah sakit. Ya berarti di sini kata kuncinya adalah tenaga kesehatan ya, Dok ya, mulai dari bidan ya, mulai dari dokter umumnya. Berarti yang menjadi catatan adalah bagaimana ANC konvensional ya, kalau saya bilang ANC yang terdahulu ya. Ini kan informasi udah 9 tahun sebenarnya ya, harusnya ini kita lakukan ya, Dok ya. Tetapi hari ini Dokter Lani hadir. Ini saya mendengar ada semacam terobosan baru. Gimana nih ceritanya, Dok? Kita langsung bisa eksekusi. Silakan, Dok, ceritanya. Jadi sebenarnya tujuannya di sini adalah kita fokus kepada provider di kabupaten ya. Provider ini di kesehatan primer sampai di tersier diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal itu secara terfokus, terstruktur, terarah dan menyeluruh terhadap kemungkinan komplikasi yang akan terjadi pada ibu hamil dengan melakukan antenatal care yang berkualitas untuk menurunkan terjadinya resiko kematian pada ibu. Dan ternyata antenatal terpadu yang sudah berlangsung sampai saat ini, yang hampir 9 tahun ya setelah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 ini, angka kematian ibu ini tetap meningkat ya, khususnya pada Kaltim. Jadi sehingga ANC terpadu yang kita lakukan saat ini dan masih berjalan ini perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanakannya. Karena terbukti ternyata penurunan AKI di Berau ini, Kabupaten Berau tidak terlalu signifikan, dia turunnya hanya 1 angka. Jadi 2017 sampai 2022 ini penurunannya hanya 1 angka, misal dari 9 menjadi 8 atau dari 8 menjadi 7. Dan ternyata AKI ini kan merupakan suatu indikator dari ke derajat kesehatan terutama perempuan ya. Jadi ini perlu disosialisasikan dan perlu ditangani bagaimana cara menurunkan AKI ini ya minimal penurunnya lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya berarti terjawab dong ya sahabat MBS dimanapun Anda berada, kenapa kehadiran kita pada pagi hari ini di talk show kita yang tentunya membahas tentang bagaimana kepedulian ya terhadap angka kematian ibu dan anak khususnya pada Kabupaten Berau. Sebab memang kalau melihat dari angka kejadian ya terjadi penurunannya sangat sedikit dan ini pasti ada tanda tanya ya. Kenapa? Dan akhirnya hari ini Dokter Lani ya memberikan semacam terobosan kalau saya bilang begitu, bagaimana untuk ANC ini lebih terfokus dengan form-form atau format-format yang bisa lebih spesifik ya, Dok ya. Kalau mungkin dulu kita kan melihat ibu-ibu hamil itu dapat buku pink ya, Dok ya. Buku pink ini adalah buku kebanggaan ibu hamil ketika mereka melihat catatan, oh saya sudah kunjungan pertama pada trimester sekian, kemudian trimester kedua saya kunjungan. Kalau boleh tahu, Dok, apakah sama nih untuk kunjungan-kunjungan ibu hamil kalau pada saat trimester pertama harus sekian kali, trimester kedua harus sekian kali, apakah sama untuk di ANC terfokus ataukah ada penambahan kunjungan? Gimana, Dok? Ya, jadi konsep asar pertama, jadi kan ini konsep dasarnya pertama malah pelayanan ANC ini pada provider itu dia lebih mengklasifikasikan ibu hamil itu ke faktor risiko rendah dan tinggi gitu ya. Jadi dan mengasumsikan bahwa semakin banyak kunjungan ibu hamil maka akan menghasilkan outcome dan bayi yang lebih baik. Nah, dampak dari pendekatan risiko yang membedakan pasien ibu hamil risiko rendah dan tinggi tersebut, maka tenaga kesehatan tuh diarahkan lebih waspada pada ibu hamil yang berisiko tinggi saja, yang mungkin saja tidak akan mengalami komplikasi selama kehamilan. Tapi sedangkan pada ibu hamil yang berisiko rendah itu tidak mendapat perhatian dan mungkin tidak siap untuk mengenali tanda-tanda komplikasi. Jadi maka
maka ini dilakukan Iya, iya. penyusunan ANC terfokus yang berbasis kualitas bukan berbasis kuantitas. Oke. Sebenarnya ini terobosan yang bukan baru tapi yang lebih praktis dan lebih efisien agar Pak Ibu hamil itu mendapat pelayanan dasar yang sama, tidak membedakan dia menjadi faktor risiko rendah dan Iya. tinggi. Oke. Jadi apa sih perbedaannya gitu sama ANC yang lama ya? Iya, iya. ANC yang terpadu yang selama ini Iya. kita lakukan. Jadi kalau misal dari resiko maternal, ANC yang terpadu ini dia menitik beratkan pada lebih ke resiko tinggi dibanding yang Oke. pada rendah. Kalau yang terbaru ANC terfokus kita pukul rata, semua ibu hamil mendapat pelayanan dasar yang sama. Baik. Kemudian dari frekuensi ke makin banyaknya frekuensi kunjungannya, jadi makin banyak pada yang terpadu. Baik. Kalau yang ANC terfokus ini dia dipaketkan dalam 4 sampai 5 kali kunjungan. Kemudian ANC terfokus ini bisa juga dia menekankan pada kunjungan pertama. Di Oke. situ di kunjungan pertama itu kita memastikan angka tapsiran janin agar tidak terjadi larut waktu dan menekankan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium Baik. khusus untuk mendeteksi penyakit kronis dan jadi kita bisa mendeteksi dini penyakit-penyakit lainnya. Iya, iya, Kalau iya. untuk pembiayaan ya otomatis sama ya? Beda. Beda. Kalau Oke. pembiayaan, kalau yang ANC terfokus ini kan dia di era BPJS ini tertanggung dengan BPJS dan bahkan mendekati tanggungan BPJS. Sedangkan kalau yang terpadu semakin tinggi kos karena semakin tinggi kuantitas pemeriksaan. Oke, baik. Ya, ya. Baik, sahabat MBS, kita juga memberikan kesempatan nih kepada sahabat yang ingin lebih spesifik untuk bertanya, terutama untuk tenaga-tenaga medis ya. Mudah-mudahan hari ini pendengar kita lebih banyak tenaga medis ya, Dok. Ya, Ibu hamil juga nggak apa-apa sih ya. Paling tidak namanya kita berbagi informasi kepada siapa saja, tetapi yang paling utama kalau saya melihat dari obrolan kita di awal, Dok, itu adalah teman-teman dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lebih cenderung ke teman-teman di puskesmas, kemudian teman-teman di rumah sakit, ya kan? Bagaimana mereka bisa menjalankan ANC terfokus ini. Ya, silakan sahabat di 0811 592 9090, silakan untuk kita berinteraktif ataupun berdiskusi tentang tema kita pada pagi hari ini. Tentunya bagaimana hari ini adalah salah satu langkah untuk mensosialisasikan bagaimana benar-benar untuk ANC ini pada rawat jalan di tingkat pertama, khususnya di Rumah Sakit Abdul Rifai juga yang saat ini juga lagi fokus ya untuk kegiatan ANC terfokus ini, dan ini bisa lebih maksimal. Ya benar sih kata Dokter Lani tadi mengatakan bahwa kita jangan berfokus pada kualitas tetapi pada kuantitas. Ya, saya setuju sih, Dok. Tadi kan dikatakan bahwa terkadang memang kalau ibu-ibu hamil ketika dia tidak mengalami resti atau resiko tinggi ya, itu mereka cenderung terabaikan. Oh, biasa saja. Oh, yang penting mereka rutin melakukan kunjungan di puskesmas mungkin atau di tempat yang memang sudah diarahkan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika mereka dianggap itu tidak resti atau risiko tinggi, tetapi mereka kan kadang-kadang juga mungkin ada masalah cuman tidak terungkapkan ya, Dok ya. Benar ya, Dok ya? Oke, ini yang menjadi titik fokus kenapa ANC terfokus ini ya. Ini bahasanya fokus. Namanya juga fokus ya, Dok. Berarti ada hasil yang ingin dicapai, ya kan? Lebih terarah, iya. Ya, lebih terarah ya, Dok ya. Oke, untuk berawat sendiri menurut dokter seberapa antusiasnya atau seberapa semangatnya untuk para tenaga medis kita, baik itu dokter umum ataupun dokter tenaga bidan ataupun tenaga perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya yang berkaitan dengan hal ini, seberapa antusias nih mereka dengan program ANC terfokus? Terfokus. Ya, kalau kita lihat ya di kabupaten ini sebenarnya asal ada aja pengarahan dari kita yang mempunyai learning agility, dari kita yang mempunyai materi untuk mereka dan memberikan arahan, mereka gampang untuk diberikan sosialisasi dan untuk mengaplikasikannya, karena memang kan tujuannya juga ini untuk menurunkan angka kematian ibu ya. Memang tugas nakes terutama dokter umum dan bidan memang tujuannya adalah menekan sedikit mungkin adanya angka kematian ibu ataupun janin. Kalau untuk mengarahkan dan sosialisasi dan aplikasi itu sangat mudah.
untuk di Kabupaten Berau ini. Oke, iya. Berarti sekarang kita memang harus bergotong royong ya, harus Iya. barengan ya, nggak bisa dokter spesialis objin sendiri, Iya. kemudian bidan sendiri ya, makanya namanya terpadu. Ya, masih di 0811 592 9090 sahabat MBS dimanapun Anda berada, tentunya di Radio MBS FM, inspiratif dan mencerdaskan. Pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama Dr. Lani, dan Dr. Lani sudah memaparkan beberapa poin-poin penting tadi ya, dan ini membuat hal yang baru ya. Terus terang mungkin masyarakat saya pikir sih masyarakat sangat menerima sih dengan hal ini, karena mereka adalah ini untuk kepentingan mereka sendiri ya. Oke, bagi yang mau berinteraksi sama kita, silakan kita buka channelnya di 0811 592 9090. Apakah sudah ada? Tadi sepertinya sudah ada telepon masuk ya. Dan kita masih menunggu untuk kehadiran para sahabat semuanya, dan boleh nanti untuk semuanya silakan nanti pertanyaan singkat saja, kemudian mau bertanya tentang apa. Dan pastinya pada kesempatan hari ini mumpung ada Dr. Lani, yang dimana bukan hanya melalui media radio, Dr. Lani juga sudah getol sekali mensyiarkan atau mensosialisasikan program ANC Terfokus ini melalui media cetak ya. Kemudian hari ini kita melalui media radio, yang mana untuk para sahabat semuanya bisa langsung berinteraksi sama kita, bisa bertanya-tanya. Oke, kami masih menunggu di 0811 592 9090. Tadi sepertinya ada telepon masuk, cuman kita belum sempat mengangkat. Kami undang kembali untuk para sahabat di 0811 592 9090. Ya, dan untuk sahabat saya yang di FB ya, ini kebetulan saya juga lagi live streaming bersama sahabat-sahabat saya di FB saya sendiri. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan buat para sahabat, kami persilakan, nanti kita akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan nanti bisa akan dijawab oleh Dr. Lani ya. Dan untuk kita akan lanjutkan kembali nanti pertanyaan-pertanyaan apabila sudah ada telepon yang masuk ke kita ya. Dan saat ini belum ada telepon masuk, dan kita break sebentar ya Dok ya. Kita nanti akan kembali lagi, kita akan ngobrol santai. Saya mau kasih persembahan dulu satu lagu untuk para sahabat MBS sambil mempersiapkan pertanyaan. Satu lagu dulu yang akan dilantunkan oleh sahabat saya sendiri. Sahabat saya sendiri ya. Oke, Hati-hati di Jalan dari Tulus. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Ku kira
bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, Oke, balik lagi bersama Radio MBS FM frekuensi 90, inspiratif dan mencerdaskan sahabat MBS dimanapun Anda berada. Senang sekali ya Radio Talkshow kita pada pagi hari ini dengan nuansa semangat kemerdekaan. Ya, balik lagi dengan Maria, dengan Dr. Lani, dan pada kesempatan ini kita sepertinya harus menangkap telepon karena dari tadi telepon berdering terus. Oke, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, sahabat selamat pagi. MBS. Iya. Boleh tahu dengan siapa? Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, sahabat MBS. Bu. Ya, kita udah angkat telepon nih. Waduh, sepertinya ada gangguan ya sahabat MBS di 0811 592 0990. Boleh dicoba lagi ya untuk sahabat MBS dimanapun Anda berada. Karena pada kesempatan pagi ini rasanya sayang sekali kalau kita tidak interaktif. Halo, selamat pagi sahabat MBS. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo, kita dengar suaranya nih. Kita dengar suaranya, ya mungkin sambil dengar radio kali ya. Oke, mungkin sambil dengar radio nih ya, mungkin sehingga suaranya nggak bisa ini ya, nggak bisa maksimal ya. Halo, selamat pagi sahabat MBS. Halo, selamat pagi. Kita sebenarnya dengar nih ya sahabat MBS, tapi kenapa ini teleponnya mungkin jangan sambil dengar radio nih, ya. Oke, kalau sambil dengar radio ya mungkin nggak bisa ini ya connect ya. Jadi memang harus fokus ya. Jadi harusnya memang sambil dengar radio gitu. Ya, jadi kalau nggak dengar radio memang nggak bisa interaktif dong gitu ya kan. Baik. Semangat pagi sahabat MBS. Halo. Halo, semangat pagi. Ini lagi dengerin radio apa enggak ya? Halo, selamat pagi. Ya, lagi dengerin radio enggak nih? Halo. Halo. Iya, seperti ini sahabat MBS kita nggak lagi dengerin radio nih dok, makanya nggak bisa mungkin interaktif. dimatikan dulu ya. radionya ya. Oke, enggak, maksudnya harusnya dia denger radio sehingga bisa berinteraksi. Kalau hanya telepon langsung mungkin dia nggak akan bisa dengar suara kita gitu. Oh gitu. Iya gitu ya. Boleh nanti dikasih tahu. Ini dari tadi telepon udah masuk ya. Kita coba aja mudah-mudahan. Halo, selamat pagi sahabat MBS. Halo. Iya, selamat pagi. Ini sahabat MBS. Posisinya di mana ya? Ini rata-rata sepertinya nggak dengar Nggak bisa radio masuk nih ya. nggak bisa dengar radio nih, sehingga nggak bisa berinteraksi sama kita dok. Oke, mudah-mudahan mereka boleh nanti diinformasikan. Di WA aja mungkin. Ya, mungkin boleh WA saja pertanyaannya. Kalau bisa kita tidak interaktif pada pagi hari ini, nggak apa-apa.
Ya, buat sahabat MBS jangan berkecil hati ya kalau seandainya tidak bisa terangkat teleponnya, mungkin buat para sahabat semuanya saat ini lagi tidak mendengarkan radio. Memang syaratnya kalau untuk interaktif kita itu aktif juga mendengarkan radio MBS FM di frekuensi 90 ya. Kalaupun tidak, nah ini jadi kendalanya hanya satu arah. Oke. Baik, kita akan menerima WA saja dan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat MBS. Baik dok, sambil menunggu pertanyaan dari sahabat MBS, kita nyambung lagi nih ngobrolan kita ya. Oke, nanti saya akan bacain. Kalau sahabat sudah menulis pertanyaan ya. Oke, berbicara tentang ANC terfokus tadi, ANC terfokus bahwa selama ini kita sebenarnya sudah melaksanakan ya di tingkat fasilitas kesehatan pertama, tapi belum serempak ya, artinya belum sama nih persepsinya. Sementara kita udah ngelaksanain tetapi belum serempak karena mungkin ya 9 tahun yang lalu arahan-arahan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik ya. Dan hari ini Dr. Lani hadir untuk mensosialisasikan bagaimana untuk pelayanan itu bisa optimal ya, khususnya untuk rawat jalan tingkat pertama ya melalui program ANC terfokus. Gimana nih dok, menurut dokter benar gak nih yang realitanya saat sekarang bahwa kita sebenarnya udah ngelakuin gitu, cuman belum satu frekuensi ya? Ya, jadi memang kita nih mau menyamakan visi dan misi dan sebenarnya hanya untuk membuat dia lebih terarah dan terstruktur. Jadi memang juga kendala dari pengetahuan pasien, dari jarak jauh tempat tinggal pasien. Jadi sebenarnya fungsi dari ANC terfokus ini juga memberitahukan kepada pasien bahwa kita ini punya 5 paket kunjungan loh gitu. Jadi tidak harus dalam 9 bulan ini kita harus periksa 9 kali atau bahkan lebih. Karena sudah dipepet-pepetkan. Jadi misal dalam paket pertama itu usia 8 sampai 13 minggu. Nah, di dalam paket tersebut sudah ada form dan sudah ada tujuan-tujuan dan apa saja yang harus diperiksa. Kemudian paket kedua dia pada usia 14 sampai 24 minggu. Paket ketiga dia umur 24 sampai 28 minggu. Sedangkan paket keempat ini 28 sampai 34 dan paket terakhir itu 34 sampai 40. Jadi pasien nanti datang kita jaring dia masuk ke paket mana. Nanti kita langsung lakukan pemeriksaan berdasarkan paket-paket kunjungan tersebut. Jadi lebih terstruktur. Ya. Ya, di sini ada sahabat MBS kita yang mengirimkan pesan suara. Ini mudah-mudahan pesan suaranya bisa kita buka ya. Mudah-mudahan ya kita dengerin aja. Ceritanya, di kehamilan sebelumnya saya mengalami hipertensi dalam kehamilan. Ini kehamilan kedua, kira-kira usia kehamilan 5 bulan. Itu bisa terulang kembali Kak Dok? Kedengeran gak nih ya? Ini sepertinya kecil sekali ya suaranya ya. Terus untuk USG kapan sebaiknya dilakukan untuk melihat kondisi janin saya? Terima kasih Dok, mohon dijawab ya Dok. Boleh kita ulangi lagi ya pesan suaranya ya. Nah, di kehamilan sebelumnya saya mengalami hipertensi dalam kehamilan. Ini kehamilan kedua, kira-kira usia kehamilan 5 bulan. Itu bisa terulang kembali Kak Dok? Untuk pencegahannya bagaimana ya Dok? Terus untuk USG kapan sebaiknya dilakukan untuk melihat kondisi janin saya? Terima kasih Dok, mohon dijawab ya Dok. Iya. Oke, ini dari salah satu sahabat MBS kita dan tidak menyebutkan nama, nggak apa-apa, kita langsung jawab aja. Dari Fezi Desmasari Dok. Oke, silakan Dok. Oh ya, halo, selamat siang ya, pagi Mbak Fezi. Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi yang bertanya usia kehamilan 5 bulan ya sekarang. Jadi saat ini usia kehamilan 5 bulan. Sebelumnya pernah terjadi hipertensi ya. Jadi gimana sih cara pencegahannya gitu. Nah, misal nih Ibu Fesi ini datang ke kami, dia masuk berarti ke paket kunjungan 2 ya. Dia usia 14 sampai 20 minggu 5 bulan. Jadi di paket kunjungan ini nanti kita lakukan pemeriksaan berdasarkan form paket kunjungan kedua. Nah, form ini isinya apa? Dia memfokuskan 3 fokus screening dan 1 asupan vitamin sebagai preventif. Nah, salah satunya yang pertama screening preeklamsia. Nah, Ibu ini kan sebelumnya mengalami preeklamsia ya di kehamilan sebelumnya. Yang pertama pasti di trimester pertama itu difokuskan kepada screening urin, protein urin pada di urinnya. Kemudian yang kedua Pak,
ibu datang ke kami untuk melakukan USG. USG-nya itu biasa kita melakukan apakah kehamilan ini akan terjadi resiko preeklamsia seperti kehamilan berikutnya. Jadi ada namanya USG Doppler, USG pembuluh darah arteri uterus, arteri rahim ya. Di situ nanti ada temuan yang kita bilang dari bahasa medis kita tuh notching. Kalau ditemukan notching, jadi kita bisa memberikan pemberian aspirin gitu ya, pemberian obat. Biasa ini sudah banyak dilakukan oleh dokter umum dan bidan puskesmas. Tapi untuk mendeteksi adanya notching itu artinya notching itu suatu indikator apakah ini berisiko akan menjadi preeklamsia nggak pada kehamilan saya ini. Nah itu kami yang mengevaluasi. Nah apabila ditemukan kita langsung memberikan aspirin. Itu adalah faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi pada kehamilan ini. Selain itu juga kita memantau secara rutin tensi dan protein urinnya. Nah, yang kedua pada paket ini terfokus pada cacat bawaan mayor. Nah, makanya tadi ditanya ya, kapan sih melakukan kelainan pada bayi saya USG-nya. Ini yang kita sebut fetal scanning. Nah, ini tepat banget di usia 5 bulan, sekitar 18 sampai 24 minggu. Di sini kita bisa melihat kelainan kecacatan bawaan. Biasanya pada preeklamsi atau riwayat preeklamsi itu bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat. Bayinya kecil gitu ya, tidak sesuai umur kehamilan. Kemudian fokus ketiga kita memberikan asupan vitamin. Nah, contohnya asam folat. Asam folat ini kita biasanya menterapi anemia sebelumnya atau mencegah kelainan kongenital. Kemudian pemberian DHA. Ini penting untuk usia 5 bulan. Karena pada stadium awal stadium pembentukan neuron ya, sedangkan stadium kedua itu stadium pembesaran dan pematangan neuron yang terbentuk tadi. Dan ini hanya berlangsung sampai 5 bulan. Nah, disinilah fokusnya bahwa pemberian vitamin itu harus diberikan pada usia 5 bulan, itu termasuk pada paket 2. Terus yang ketiga untuk mengetahui ini prematuritas, bisa terjadi prematuritas apa enggak. Jadi kita mengukur panjang mulut rahim, ini kalau kurang dari 3 cm kemungkinan ibu bisa berisiko prematuritas ini. Seperti itu kita bisa memberikan edukasi dan memberikan konseling seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ya, gimana mencegah biar nggak terulang? Benar. Itu ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa pertama kita harus bed rest, kurangin aktivitas. Kita tidak bisa melakukan aktivitas berlebih pada saat hamil, apalagi kita mempunyai risiko sebelumnya adalah hipertensi. Yang kedua, berusaha beraktivitas rekreasi seperti yoga, jalan santai di pagi hari. Kemudian kurangin stres, hindari obesitas. Pemberian kalsium. Nah, pemberian kalsium ini bermanfaat sekali untuk mencegah pasien-pasien yang beresiko tinggi yang terjadinya seperti riwayat hipertensi, diabetes, hamil kembar. Ini penting kalsium ini untuk mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Dan diet tinggi serat. Ini sayuran ya? Iya, memang dalam penelitian diet tinggi serat itu dapat mengurangi dan dapat mencegah hipertensi dalam kehamilan. Dan suplemen multivitamin prekonsepsi, artinya sebelum hamil. Semua yang tadi disebutkan itu sudah diuji bahwa memang dapat menurunkan preeklamsi. Jadi dari sekarang dikurangi faktor yang menyebabkan peningkatan hipertensi dalam kehamilan untuk kehamilan ini. Itu aja sih. Siap. Baik, kemudian bisa terjawab ya untuk sahabat MBSM. Ini ada Mbak Fezi Desmasari tadi ya. Mudah-mudahan bisa terjawab, dan kita masih ada lagi menjawab dok pertanyaannya. Wah, lumayan panjang nih. Oke, dari salah satu sahabat kita. Selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya kepada dokter yang cantik ini. Ini saya ngomong langsung nih dok. Saya bacakan ya. Perkenalkan, saya Rizky. Saya pasien dokter Lani dikasih ibu. Yang ingin saya tanyakan, saat ini saya sedang hamil 2 bulan. Pemeriksaan apa saja dok yang dilakukan untuk kehamilan usia saat ini? Dan saya juga sudah melakukan vaksin TT 2 kali. Yang pertama sebelum menikah dan yang kedua setelah menikah. Kemudian kapan lagi ya dok untuk TT selanjutnya? Terima kasih untuk Rizky. Silakan dok, bisa kita jawab. Iya. Jadi gini, jadi ini kita langsung memasukkan pasien ini masuk ke paket mana gitu ya, biar bisa langsung terarah bahwa saya memaparkan bahwa ini kita masukkan pasien ke paket 1 sampai 5 gitu. Dia bilang pasiennya Ibu Rizky ya, terima kasih sudah berkunjung ke Tirta lakukan pemeriksaan. Ini jadi dia umur 2 bulan. Nah,
sebenarnya pada ANC terfokus adalah sangat difokuskan di paket 1 karena ini penentuan. Jadi pada paket 1 ini usia 8 sampai 13 minggu itu 8 2 bulan atau 13 bulan ya atau 3 bulan lah ya. Nah, jadi di paket ini ada 4 poin. Yang pertama kita menentukan tafsiran lahir dating yang kita sebut dating scan. Scan. Ya, itu akurasinya sangat tinggi. Idealnya memang sebelum usia 13 minggu, sebelum 3 bulan ya. Untuk dibandingkan dengan usia kehamilan di atas 3 minggu. Ini untuk menentukan usia gestasi. Jadi usia kehamilan tafsirannya kapan sih gitu. HPL-nya gitu ya, Dok ya. Biar mencegah lewat waktu gitu ya. Oke. Nah, kemudian mendeteksi di usia 2-3 bulan ini sudah bisa nih mendeteksi kelainan-kelainan minor. Ada 3 triple eliminasi namanya, kita deteksi itu. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ini paling ditekankan pada pemeriksaan pertama. Pemeriksaan panel anemia. Kemudian penyakit menular seksual seperti hepatitis, HIV dan sifilis. Kemudian urin kita mendeteksi infeksi saluran kencing, gula darah. Dan jadi untuk mendeteksi penyakit kronis, diabetes atau kan hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi yang tadi ditanya itu sudah dari awal kita deteksi. Dan kebanyakan harus DM ya, pada kehamilan itu penting dideteksi sudah dari usia kehamilan awal. Yang terutama dan gula darah. Nah, gula darah ini terutama pada pasien yang mempunyai riwayat cacat bawaan atau bayi lebih dari 4 kilo. Dan pemberian asam folat sampai usia 12 minggu karena di usia 12 minggu ini merupakan pembentukan organ ya. Nah, kemudian pertanyaannya untuk TT ya. TT itu udah tadi sebelum nikah, kemudian setelah nikah juga udah TT. Terus kapan lagi ya? Memang TT ada berapa kali sih, Dok? Iya, TT itu sebenarnya ada 5 kali. Oh, ada 5 kali. Berarti bukan vaksin aja, ada booster 1. Iya, ada 5 kali. Jadi TT itu bisa dibagi pranikah atau ibu hamil sekarang ini. Oh gitu. Yang waktu SD itu dihitung TT. Itu pertama. Itu pertama ya. Berarti ada usia anak perempuan khususnya ya. Kelas 6 SD dia wajib TT gitu ya, Dok. Iya, benar. Nah, ini kalau nggak salah dia waktu SD sama waktu nikah 2 kali sudah. Berarti udah 2 kali dan setelah nikah berarti 3 kali dong. Nah ini yang ketiga berarti pada saat dia hamil. Pada saat dia hamil usia kehamilan berapa, Dok, itu boleh jadi TT? TT terakhir ini jadi kalau misalnya kita melakukan booster itu bisa dilakukan pada ibu hamil yang sudah pernah dilakukan imunisasi gitu ya, bahasa booster ya. Jadi dosisnya memang 0,5 mili IM itu intramuskular. Jadi tergantung pada vaksin yang sudah diterima sebelumnya. Misal ini pada pas Ibu Rizky kan 2 kali vaksin ya. Berarti kalau 2 kali vaksin TT ketiga itu 6 bulan setelah TT kedua. Jadi misal sekarang 2 bulan usia kehamilan tambah 6 bulan berarti TT ketiga itu di 8 bulan kehamilan. Kayak gitu. Kalau misalnya udah 3 kali berarti TT keempat 1 tahun setelah TT ketiga. Kalau 5 kali kalau yang keempat kali jadi TT kelima itu 1 tahun setelah TT keempat. Kalau sudah 5 kali perlu lagi nggak? Sudah nggak perlu. Nggak perlu selesai ya. Sudah selesai ya. Yang penting udah ada jatahnya 5. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab. Kita masih ada pertanyaan lagi 2, Dok. Kita dengerin ini juga pesan suara. Kita boleh dengerin ya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat MBS. Saya Edi. Saya mau nanya, Dok, ini hamil saya sudah lewat 1 minggu. Ini gimana ya, Dok? Kontras sebelumnya memang di akhir bulan lalu, bayinya belum masuk panggul. Jadi kapan ya kira-kira saya bisa USG lagi, Dok? Terima kasih. Sepertinya kecil sekali ya suara sahabat MBS saya. Di sini ada Eti. Saya coba ulangi lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat MBS. Saya Edi. Saya mau nanya, Dok, ini HPL saya sudah lewat 1 minggu. Ini gimana ya, Dok? Kontrol sebelumnya memang di akhir bulan lalu, bayinya belum masuk panggul. Jadi kapan ya kira-kira saya bisa USG lagi, Dok? Terima kasih. Ketangkap nggak pertanyaannya, Dok? Oh iya. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat MBS. Saya Edi. Saya mau nanya, Dok, ini HPL saya sudah lewat 1 minggu. Ini gimana ya, Dok? Kontrol sebelumnya memang di akhir bulan lalu, bayinya belum masuk panggul. Jadi kapan ya kira-kira saya bisa USG lagi, Dok?
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat sahabat MBS, Eti. Ya, dia bertanya udah HPL lewat 1 minggu ya kan, dia memang deg-degan ya dok 1 minggu ya, takut ada banyak resiko sih ya. Coba nggak disebutin dia G berapa ya, apa G1 apa G2 ya. Tapi gimana dok kalau ada kasus seperti ini? Jadi Ibu Ebi ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi banyak banget memang pasien itu paling banyak kunjungan itu pada ANC yang pada usia awal dan akhir. Karena yang di akhir itu paling deg-degan karena mereka selalu bilang lewat waktu, belum ada kontraksi, belum ada tanda-tanda gitu. Jadi mereka ketakutan akan ketubannya kering begitu ya. Nah, dan memang provider terutama bidan dan dokter umum di puskesmas juga menyarankan coba dilakukan pemeriksaan ulangan lagi bagaimana sih kondisi air ketuban dan kondisi bayi di kesejahteraan janin ya. Kalau kita bilang saat sudah lewat waktu ini apakah masih bisa kita tunggu atau ada tindakan lain gitu. Betul. Nah, jadi ini masuk ke paket 5 ya, kunjungan paket 5 tepat di usia 36 sampai 40 minggu. Jadi di paket ini kita memfokuskan melakukan evaluasi panggul. Panggul itu ada panggul atas, tengah dan panggul bawah. Dan apa tujuan USG di sini? Di sini memperlihatkan bagaimana sih kondisi plasenta, apakah sudah menua yang kita sebut pengapuran ya. Kemudian bagaimana kondisi air ketuban, berat janin, dan kita pastikan letak dan posisi janin. Mencari semua penyebab kenapa persalinan ini belum menyebabkan kontraksi atau belum menimbulkan tanda-tanda kehamilan. Karena kan sebenarnya secara fisiologis 90% pasien ini tidak perlu dilakukan intervensi, dia akan lahir sendiri sebenarnya. Iya, karena alami ya dok ya. Kan itu secara alami dan tidak perlu dirangsang, tidak perlu dilakukan intervensi berlebih karena ini secara fisiologis memang kelahiran itu adalah sudah dianugerahi secara lahir dia normal dan sangat alamiah. Tapi ada yang namanya patologis gitu. Patologis itu adalah lewat waktu, dia lewat dari tafsiran. Gunanya kunjungan pertama datang untuk melakukan untuk mengetahui bahwa tepat tanggal lahir, tepat tafsiran. Itu guna kunjungan pertama karena dia akan berefek ke kunjungan kelima ini. Mereka sudah tahu tanggal tafsiran tanggal 1 nih loh, kok lewat gitu. Tapi kalau pasien yang tidak pernah melakukan kunjungan dan tidak melakukan pemeriksaan, dia bingung juga kapan tafsiran tepatnya gitu. Bener. Jadi pada kunjungan kelima ini kita mengevaluasi apa tindakan selanjutnya kalau lewat waktu gitu. Jadi yang pertama biasanya ada namanya rekam janin, DJJ ya. DJJ-nya berapa ya? Berapa DJJ. Sih normalnya DJJ dok kalau gitu? Kalau normal ya 120 160 gitu ya. Cuma itu kan DJJ itu pemantauan sesaat ya. Ada namanya rekam janin yang kita pantau selama 30 menit. Nah, berdasarkan rekam janin ini indikasinya pada pasien yang lewat waktu. Andai kata rekam janinnya masih bagus, posisinya letak kepala dan bukan letak sungsang atau letak lintang. Nah, tindakan selanjutnya pada paket 5 kita arahkan lakukan perangsangan. Nah, namanya induksi ya. Ini sudah suatu yang patologis ya, bukan fisiologis lagi. Dan ternyata yang kedua, kalau misalnya rekam janin tersebut ternyata mencurigakan atau jelek gitu, tidak bagus, kita tidak bisa lakukan indikasi induksi, apalagi kita lakukan rencana sesar. Jadi intinya bagaimanapun cara melahirkan itu bayi, outcome bayi harus bagus, tidak selalu normal bagus. Nah, pilihan sesar bisa dijadikan pilihan kedua. Ya, walaupun komplikasinya minimal, tapi tujuan kita bersama tuh outcome bayi dan ibu baik gitu. Jadi kan sesuai prosedur. Jadi paket kelima ini lebih ke arah indikasinya bagaimana tindakan selanjutnya apabila lewat waktu. Jadi ada tindakan induksi ataupun sesar, arahnya ke situ. Ya, inilah yang dinamakan dengan ANC terfokus ya dok ya. Dan ini yang menjadi kalau kita bilang antisipasi ya. Dengan adanya ANC terfokus, maka tindakan-tindakan itu tidak dilakukan secara dadakan ya kan. Keputusan tersebut tidak diambil secara dadakan dengan waktu yang mungkin kita berhitung waktu ya dok ya. Ya, kita karena berbicara dengan 2 nyawa nih ya. Oke, mungkin bisa menjawab ya untuk sahabat MBS yang tadi bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi dok, saya bacain lagi ya. Dari Ibu Tika, katanya saat ini adalah kehamilan kedua, G2 nih. Saya saat ini usia kehamilan sudah 8 bulan setengah.
terakhir USG posisi kepala di atas, tensi agak tinggi. Berbicara tensi lagi nih dok, tensinya 140/100. Nah yang ingin ditanyakan adalah apakah bisa dengan tensi 140/100 itu mencoba persalinan normal, dan apakah bisa juga untuk paskesnya di puskesmas aja, karena kebetulan, nah ini pakai kebetulan ini. Kalau bicara kehamilan ini bisa jangan bicara kebetulan ya, karena anak pertama katanya lahirnya di puskesmas. Nah artinya kebenaran mau sama gitu ya. Iya, Gimana? Gimana Iya, dok? sebenarnya nih kalau saya selama saya 3 tahun di sini nih ya, pasien ibu hamil tuh takut ke rumah sakit loh pada dasarnya. Kenapa ya dok? Ya, ya itu sebenarnya takut dioperasi. Nah, padahal Takut nanti sebenarnya SC gitu ya, Iya. sesar gitu ya. Oke. prinsip mereka kan persalinan normal adalah yang terbaik. Memang sih Betul. benar, persalinan normal yang terbaik. Saya juga kalau disuruh operasi saya takut juga Mikir-mikir ya. Nah, cuma kan kita berpikir indikasinya dulu. Betul. Bisa nggak ya bersalinan normal? Normal, mm-mm. Tuh. Jadi ini tadi sungsang ya, letak sungsang 8. Iya, masih di atas ya, udah 8. Sudah 8,5 bulan, terus ada hipertensi. Ada hipertensi. Nah, Nah, itu gimana? jadi kalau 8,5 bulan itu kan masuk paket kunjungan 4 ya, di Iya. usia 28 sampai 34 minggu. Nah, kebetulan pas paket keempat ini dia menekankan bahwa mood and time of delivery, artinya di sini kita mendeteksi ulang kelainan-kelainan letak janin dan penyakit penyerta ibu. Jadi kalau pasien Oke. sudah datang di usia ini, kita sudah memberikan edukasi tanda-tanda bahaya sebelum ke paket berikutnya. Paket 5 itu kan sudah penentuan. Oh, Penentuan, ini ini eksekusi. harus ngapain gitu nah, ya. paket 5 udah eksekusi nih Bu, ini harus induksi, ini harus Normal, sesar. oh iya, atau apa. Oke. Nah sekarang paket 4 nih masih belum ke eksekusi, kita sudah memberitahukan edukasi dan tanda-tanda bahaya ke mereka. Iya. Jadi karena tujuannya untuk mempersiapkan persalinan dan memilih menentukan tempat paskes persalinan. Berarti sebenarnya mendampingin ya dok Iya. ya. Jadi dari awal itu sudah dipikirkan bahwa pasien ini jangan mikir karena tadi ada pengalaman kebetulan ya, nggak Iya. bisa bicara kebetulan, tapi Iya. berbicara realitas saat ini dia kehamilan G2 itu bagaimana kondisinya kan nggak bisa disamain. Iya. Itu ya dok ya maksudnya ya. Ya di sini tugas ini yang paling utama, provider ini dokter umum dan bidan paling utama di situ kan, karena mereka yang akan mengarahkan ke kami dan kami lebih menyupport arahan mereka seperti itu. Jadi ternyata ini udah letak sungsang, apalagi hipertensi ya terus 40. Yeah. Nah ini pasti pasiennya sudah ke puskesmas awalnya mungkin. Betul. Dan pasti provider di puskesmas yang mengarahkan ke rumah sakit ketemu dokter dulu ini gitu kan. Oke. Disitulah tujuan di paket 4 ini untuk menentukan, kita yang menentukan paskes tempat persalinan di mana dan apa sih tanda bahaya yang terjadi pada ibu ini. Yang pertama letak sungsang. Nah sebenarnya letak sungsang tuh bisa saja terjadi persalinan normal gitu. Syaratnya apa? Misal dia ternyata bokong murni bukan kaki. Iya. Terus berat bayinya nggak terlalu besar nih, Betul. 2000 sampai 2500. Nah Iya. itu kemungkinan bisa, apalagi Normal anak ya. kedua sampai kelima. Nah kemungkinan bisa aja normal Udah kan? elastis ya dok ya. Elastis. Terus tapi kita lihat lagi pasien ini ternyata ada hipertensi. Nah, ini itu. catatannya berarti di hipertensi ya. Jadi ada dua komplikasi dua komplikasi kehamilan yang terjadi pada pasien ini ya, letak sungsang dan hipertensi. Nah, jadi kalau kita lihat tentukan pemilihan paskes, nah di paket 4 ya, itu kita harus berarti lebih bagusnya adalah di rumah sakit gitu. Oke, baik. Nah, paket 4 tujuannya itu. Yang kedua fokus kedua ya, fokus ketiganya tuh kadang pasien juga, ini tambahan aja sih, kadang pasien juga, dok ini saya ini nggak ya, kemarin dibilang sama dokternya kecil lah umur kehamilan. Nah itu artinya pasien kan berpikir anak saya, kalau bahasa kita adalah pertumbuhan janin terhambat. Dia mikir kecil ya dok, tidak sesuai umur kehamilan ya dok gitu. Terus bagaimana ya dok? Nah deteksi untuk mendeteksi pertumbuhan janin terhambat itu harus 2 kali di paket sebelumnya, di paket ketiga, dan kemudian dikonfirmasi kembali di paket keempat. Oh ternyata masih di garis waspada, oh nggak masalah, lebih dari garis waspada baru kita bisa lihat ya ini kemungkinan pertumbuhan janin terhambat karena memang ibu punya hipertensi nih, ya itu penyebabnya. Dan yang keempat fokusnya di sini nih harus diulang lagi tuh gula darah diabetes itu. Khusus di usia 32 sampai 34 minggu ini harus mengulang diabetes dan panel anemia tuh penting karena ibu hamil kayaknya dari awal aja dilakukan pemeriksaan, tapi ternyata waktu pertama datang aja tuh dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah untuk berikutnya dia tidak ada melakukan pemeriksaan lagi. Dan ternyata datang gula darah sudah tinggi, bayi sudah besar seperti itu kayak gitu. Berarti memang ini sebenarnya memudahkan
dari apa namanya keputusan dokter spesialis obgyn juga ya. Kan karena kebanyakan kalau sudah dengan ANC-nya kalau saya bilang tidak beraturan ya, informasinya tentunya juga akan menjadi semacam kesulitan ya. Bagaimana dokter spesialis kandungan juga memutuskan ini harus seperti apa, dan lebih banyak adalah melihat dari hasil pemeriksaan labnya, kemudian tensinya, kondisi ibunya, kondisi janin, dan akhirnya eksekusinya adalah seperti ini. Dan itu mungkin membuat keluarga pasien atau ibu sendiri tidak sempat berpikir, dan ini yang banyak yang sekali terjadi ya dok ya. Dan ternyata kendalanya adalah di awal, makanya inilah pentingnya adanya ANC terfokus ya kan. Mungkin mereka juga sudah mendapatkan edukasi dari teman-teman provider ya, bidan atau dokter umum, cuman mungkin belum ada form yang sama ya dok ya. Dan hari ini tadi saya sudah mendengarkan juga, dan para sahabat MBS sudah tahu ya, bahwa ada yang untuk kunjungan pertama itu harus ngapain, kunjungan kedua harus ngapain, target-targetnya, kemudian kunjungan ketiga, kunjungan keempat, dan akhirnya di kunjungan keempat ini menjadi hal yang sangat penting kalau saya melihat dari kasus-kasus yang sudah ada, bahwa pasien itu memang didampingin dengan rasa bahagia, dengan rasa tenang untuk menyambut persalinannya. Seperti itu ya dok ya, dengan ANC terfokus kita. Hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya. Oke, boleh dok. Karena waktu kita nggak banyak, kita boleh closing statement dulu. Tapi dari secara garis besar, bahwa ANC terfokus ini adalah sangat-sangat penting untuk menyamakan persepsi teman-teman provider, teman-teman di fasilitas kesehatan pertama ya. Dan bagaimana nanti eksekusinya di dokter spesialis kandungan atau di SPOG itu benar-benar bisa mantap lah bahasanya seperti itu, dan juga nanti eksekusinya melalui rasa kejiwaan atau psikologisnya dari ibu yang hamil juga dengan keluarganya bisa menerima itu dengan rasa bahagia. Gimana nih closing statement kita pada pagi hari ini dok? Mungkin akhir kata ya, menjelaskan bahwa sebenarnya konsep ANC terfokus ini sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Dia boleh kita dikatakan sebagai kemasan yang lebih praktis dan efisien dari pelayanan antenatal yang sudah berjalan selama ini, di mana dia lebih menekankan kualitas daripada kuantitas, karena dia disusun dalam paket-paket kunjungan yang sesuai dengan umur kehamilan dan menjamin bahwa setiap ibu hamil itu mendapatkan pelayanan dasar yang sama yang diperlukan dalam 4 sampai 5 kali kunjungan. Jadi program ANC terpadu yang sudah berlangsung 9 tahun ini disempurnakan kembali menjadi ANC terfokus. Jadi ANC terfokus ini menjadi sarana pelengkap bagi pelayanan ANC terpadu tersebut. Jadi lebih motonya adalah dia lebih terfokus, terarah, terstruktur dan menyeluruh. Nah, outcome-nya gimana? Jadi ANC terfokus ini akan dilakukan di Rumah Sakit Abdul Rifai dengan bantuan provider terkait ya, dokter umum dan bidan atau perawat di puskesmas atau di pustu ya. Jadi dia ibu hamil baik yang berisiko maupun berisiko tinggi akan mendapat pelayanan ANC terfokus berbasis kualitas, sehingga menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan angka kesejahteraan dan kesehatan ibu terutama di Rumah Sakit Dr. Abdul Rifai, sehingga juga meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang sedang diupayakan saat ini. Dan inilah kata kuncinya, sebenarnya kita adalah lebih menyempurnakan, menyamakan persepsi untuk para provider. Ya di sini adalah teman-teman tenaga medis ya, baik itu bidan, perawat, dokter umum, bagaimana untuk penyempurnaan dari ANC terpadu menjadi ANC terfokus, dan pastinya hasil akhirnya adalah membuat pasien atau ibu hamil tersebut menyambut kelahiran dari keluarga baru ya, kalau kita bilang anaknya menjadi lebih bahagia, dan pastinya keputusan-keputusan yang diambil juga bukan hanya keputusan satu pihak tetapi semuanya turut ambil bagian ya kan. Jangan sampai wah ini kan keputusannya dokter, tidak, tapi ini adalah keputusan bersama mulai dari kunjungan pertama, kedua, ketiga dan sampai ke-5 untuk eksekusinya, dan mereka mengetahui proses demi prosesnya. Jadi itu ya hasil akhirnya. Ya bisa saja yang sudah terjadi selama ini itu adalah mungkin karena belum terkomunikasikan dengan form yang ada, belum terkomunikasikan dengan informasi-informasi yang lengkap, dan hari ini Rumah Sakit Abdul Rifai Kabupaten Berau melakukan pembaharuan dari ANC terpadu menjadi ANC terfokus. Dan buat sahabat-sahabat MBS terutama untuk yang tenaga medis ya, ini bisa kita sama-sama dorong
dorong, bisa kita sama-sama dukung. Jangan hanya satu lembaga saja, tapi semua bergandengan tangan. Tujuan akhirnya adalah agar pasien ibu hamil khususnya bahagia dan keluarga yang diciptakan juga bahagia. Ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Lani. Tidak terasa ya waktu kita 1 jam interaksi ini, dan sebenarnya masih iya cepat banget. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan lain, tapi nggak apa-apa. Memang kalau kita membahas tentang kehamilan ini ada hal yang sangat unik sekali, karena persoalan-persoalan itu banyak sekali dihadapin, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental ya dok ya. Dan kita harapkan Dokter Lani tidak hanya sampai di sini ya dok ya, memberikan edukasi, memberikan informasi tentang hal ini, dan kehadiran Dokter Lani juga bisa sahabat kunjungi ya, karena Dokter Lani praktek di Kasih Ibu ya, di klinik Kasih Ibu ya, di Jalan Pemuda ya. Dan saya yakin sekali banyak pasien dokter dari 13 kecamatan yang ingin bertemu dengan dokter dalam hal ini untuk pemeriksaan. Ya baik, dan sahabat MBS, demikian rangkaian dari radio talkshow kita pada pagi hari ini bersama MBS 90 MBS Radio, yang tentunya selalu dengan tagline kita adalah inspiratif dan mencerdaskan. Pada pagi hari ini izinkan saya Maria mengucapkan terima kasih, dokter juga terima kasih, dan semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di program-program selanjutnya. Dan buat sahabat MBS, masih ada program-program menarik dari radio MBS FM, masih ada program K3, masih ada program yang lainnya yang tentunya membuat semangat kita pada pagi hari ini akan lebih bahagia, lebih semangat lagi tentunya dengan Indonesia merdeka yang sudah ke-77 tahun merdeka. Oke, selamat pagi dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.